Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk M. Ibrahim. Silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada M. Ibrahim yang sudah memimpin doa. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah juga baik. Ini udah masuk semua ya? Sudah, Bapak. Kalau gitu kita langsung absen saja. Yang namanya dipanggil harap angkat tangan ya. Yang pertama Siti Aisyah. Selanjutnya pada Ahmad Farhan. M. Ibrahim. Marsya Deva. Nurul Hikmah. Terima kasih sebelumnya. Kepada Ahmad Farhan bisa jadikan Bapak host enggak? Ahmad Farhan. Tunggu bentar, Bapak. Ya, terima kasih Ahmad Farhan. Terima kasih untuk Ahmad Farhan. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu untuk tema 3. Ayo belajar berwirausaha. Anak-anak tahu nggak kenapa ada berbagai macam produk-produk terkenal yang harganya mahal? Kenapa sih orang-orang bisa menciptakan kayak suatu barang atau brand itu bagus dan harganya juga tinggi? Padahal bisa dikategorikan dari barang-barang yang kurang terpakai. Hal itu bisa terjadi karena mereka rajin membaca. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kreativitas yang membuahkan hasil. Kepada M. Ibrahim, bisa tolong Bapak untuk bantu membacanya? Halo. Tadi ada nggak di layar itunya, gambar itunya, buku paketnya? Ada, Bapak. Bapak. Ayo M. Ibrahim, coba dibaca ini, kreativitas yang membuahkan hasil. Kreativitas yang membuahkan hasil.
Rangkaian bunga kering buatan Ibu Yani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan, diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Baik, terima kasih untuk M. Ibrahim. Sesudah membaca itu kan ini ada pertanyaan-pertanyaan di bawah nih. Coba siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Apa jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made Yuliani? Usaha bunga, Bapak. Oke, ada yang lain? Jadi usaha yang dilakukan oleh Bu Yuliani yaitu melakukan merangkai bunga dari bunga-bunga yang sudah kering. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Ini yang jawab Siti Aisyah. Bahan yang digunakannya itu bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggal di Pulau Dewata dekat Ibu Made. Baik, terima kasih. Ini benar-benar menyimak sekali berarti ya. Pertanyaan ketiga, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Marsha. Atau yang lain bisa jawab. Nomor 3, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Saya, Bapak. Ya. Bagi masyarakat, manfaat dari usaha tersebut, masyarakat mendapatkan suatu apa ya? Mendapatkan suatu kerajinan terbaru dari daerah tempat tinggalnya. Dan bagi lingkungan di tempat itu menjadi bersih. Baik, terima kasih. Siti lagi yang jawab. Ini pertanyaan terakhir ini. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Yang lain, jangan Siti terus. Nurul Hikmah. Apa, Pak? Ini soal nomor 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Saya baru masuk, Pak, nggak tahu. Tadi nggak ada Oh sini. iya, ya. Saya, Bapak. Iya, lagi. Apa yang dapat dipelajari?
Yang dapat kita pelajari dari cara Bu Made berwirausaha yaitu bahwa ketika kita ingin mengembangkan suatu usaha tidak harus menggunakan bahan-bahan yang sulit didapat dan dengan harga yang mahal. Kita cukup menggunakan bahan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, bahkan sampah sekaligus bisa kita olah menjadi bahan kerajinan yang sangat bagus. Baik, Siti ini sepertinya calon-calon pengusaha besok ya, Siti. Amin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu MEA atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diberlakukannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Apakah MEA itu dan bagaimana MEA dapat mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, MEA. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi ASEAN ini simpelnya kayak atau mudahnya itu untuk semua tuh jadi bebas gitu. Jadi untuk misalnya orang Indonesia menjual produk ke luar negeri itu tidak begitu sulit, meskipun orang luar negeri juga menjual produk ke Indonesia juga tidak terlalu sulit. Sehingga persaingan akan semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan produk-produk kita, menambah informasi, salah satunya dengan membaca. Yang kedua yaitu bagaimana MEA dapat mempengaruhi kita. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan atau jasa, tetapi juga pasar tenaga profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan ditetapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Dengan begitu, sebaiknya tenaga kerja di Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Nah, untuk yang kedua ini sudah jelas kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana meningkatkan kualitas diri itu? Ya itu tadi dengan pendidikan. Dalam pendidikan itu ada yang namanya kita harus rajin membaca, memperluas ilmu wawasan, sehingga kualitas diri kita itu jadi naik, jadi tinggi, sehingga tidak mudah tersingkir oleh mereka orang-orang luar negeri yang berusaha kerja di Indonesia. 3. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan bahwa pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, sudah selesai membaca teks di atas. Di sini ada pertanyaan. Kita akan jawab secara bersama-sama. Yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang MEA. MEA tadi yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang dimaksud di sini yaitu pasar bebas. Maksudnya yaitu memberlakukannya pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Untuk hal ini diberlakukan untuk mendatangkan manfaat yang sangat besar, antara lain untuk meningkatkan jutaan lapangan pekerjaan dan lain-lain. 2. Apa hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha untuk menghadapi MEA? Dari keterangan di atas, hal yang perlu diperhatikan
untuk menghadapi itu jelas kualitas produk. Jika kualitas produk kita tidak bisa bersaing atau kalah dari produk orang lain, maka jelas produk kita akan kalah. Karena persaingan pasar akan semakin ketat. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja di Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi dalam MEA? Nah, di sini tadi dijelaskan untuk agar para tenaga kerja itu mengupgrade dirinya atau meningkatkan kualitas kerjanya agar tidak tergantikan oleh tenaga kerja asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan dimulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu berpartisipasi dalam MEA. Nah, ini sebagai pelajar kita juga harus banyak membaca, menambah pengetahuan, sehingga waktu kita nanti sudah menyelesaikan masa pendidikan kita dapat bersaing dalam MEA dan tidak ikut dalam arus MEA. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Tadi di sini sudah ada, yaitu salah satu manfaatnya yaitu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekitar 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Baik, mungkin itu saja. Pada pertemuan berikutnya kamu akan melakukan di sini pendebat secara berkelompok. Jadi nanti habis ini Bapak bentuk kelompoknya. Dan di rumah juga dibaca-baca lagi ya tentang MEA ini yang dari buku yang Bapak kasih. Mungkin sekian saja pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan lagi M. Ibrahim untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini apabila ada kata yang salah dan Bapak mohon maaf. Bukunya dibaca di rumah ya, jangan kebanyakan main, jangan lupa baca bukunya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih rekodnya. Siapa lagi habis ini?